ibu tiri Cinderella menyuruh kedua saudara tiri Cinderella untuk memotong kaki mereka agar muat masuk ke dalam sepatu kaca. Halo, welcome back to my channel dengan aku Tusi. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik aja ya. Amin. Di malam Jumat kali ini, aku akan bercerita tentang Disney Princess. Yang lagu-lagunya bisa kalian dengarkan di playlist aku yang berjudul Sing Along to Stay. Disney Princess yang akan aku bawakan ceritanya kali ini bukan bercerita tentang Disney Princess yang sudah kalian tonton di TV, tapi cerita di balik kisah Disney Princess. Kisah apakah itu? Di Tusi Top 5 kali ini aku akan memberikan kalian cerita tentang 5 kisah sadis Disney Princess. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. Dan gak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ada Sleeping Beauty. Sleeping Beauty atau Princess Aurora yang kalian tahu bercerita tentang seorang putri yang tertidur karena jarinya tertusuk jarum pintal yang dikutuk oleh peri jahat bernama Maleficent. Suatu saat Aurora terbangun dari tidurnya karena ia dicium oleh pangeran tampan dan setelah itu mereka hidup bahagia selamanya. Sebetulnya cerita aslinya memang agak mirip-mirip sama yang dibuat oleh Disney. Tapi cerita Princess Aurora ini berasal dari Perancis pada abad 14 dengan judul Histoire de Troilus et de Zelandine atau The History of Troilus and Zelandine. Jadi dulu itu namanya bukan Princess Aurora tapi Princess Zelandine. Permulaan dari kisah ini sama sebenarnya, yaitu Zelandine menusukkan jari telunjuknya ke jarum pintal yang ada di sebuah menara dan akhirnya dia tertidur seperti yang telah diramalkan oleh peri jahat waktu Zelandine ini baru lahir. Nah, kelanjutan kisah inilah yang dinilai tidak cocok untuk dongeng anak-anak. Jadi, setelah Zelandine tertidur, dia itu tidak terbangun oleh ciuman dari pangeran tampan. Dan bukan pangeran tampan juga yang menyelamatkan dia. Tapi ada seorang satria yang menemukan ia tertidur di sebuah menara istana yang bernama Troilus. Troilus mencoba untuk membangunkan Zelandine dengan berbagai cara, tapi hasilnya selalu gagal. Sampai akhirnya cara terakhir yang dilakukan oleh Troilus adalah menyetubuhi Zelandine yang masih tertidur. Terus setelah disetubuhi, Zelandine ini ditinggal pergi sama si Troilus. Nah, setelah dikerjain sama Troilus, akhirnya Zelandine ini hamil selama 9 bulan sampai akhirnya dia melahirkan anak kembar dalam tidurnya. Setelah bayi ini dilahirkan, mereka mencoba untuk mencari ASI dari ibunya. Tapi bukannya anak ini menghisap ASI, anak dari Zelandine ini malah menghisap telunjuk jari ibunya dan mengeluarkan racun yang membuat Zelandine tertidur. Zelandine akhirnya bangun dari tidurnya yang panjang ini. Dan bukan karena pangeran tampan, tapi karena anak-anaknya sendiri. Begitulah kisah sebenarnya dari Sleeping Beauty. Sekarang kita akan beranjak ke nomor 4. Ya, di nomor 4 ada Rapunzel. Rapunzel atau kalau di Disney Princess judulnya adalah Tangled. Dan ini salah satu my favorite movie dari Disney Princess. Tapi versi Disney-nya ya, bukan versi aslinya. Versi aslinya ya aku akan ceritakan sekarang. Real story dari Rapunzel merupakan karya dari Grimm Brothers yang berasal dari Jerman. Nah, awal mula dari cerita Rapunzel ini bercerita tentang seorang ibu yang tengah hamil yang ngidam makan tanaman di kebun tetangganya.
Jadi dia nih ngelihat tanaman kebun tetangganya yang tumbuh subur, terus dia ngidam buat makan tanaman-tanaman tersebut, dibikin salad. Namun tetangganya ini ternyata adalah penyihir. Untuk menuruti ngidam dari ibu hamil ini, suaminya rela untuk mencuri tanaman tersebut. Sampai suatu waktu ketahuanlah sama penyihir kalau ada yang mencuri tanamannya itu. Dan teganya kedua orang tua ini setuju untuk memberikan bayinya saat dia lahir kepada penyihir agar mereka diampuni karena sudah mencuri di kebunnya si penyihir. Tega loh bapak ibu ini ya. Penyihir minta anaknya kok dikasih gitu. Udah jelas-jelas ini penyihir loh. Gak kepikiran apa anaknya bakal diapa-apain gitu ya. Ini anaknya akhirnya lahir, diberikan ke penyihir dan diberikan nama Rapunzel. Lalu tahun berganti dan akhirnya Rapunzel tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Tapi sayangnya penyihir mengunci Rapunzel di dalam ruangan di atas menara yang dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan hanya memiliki satu jendela. Jadi kalau penyihir ini mau mengunjungi Rapunzel, Rapunzel harus menurunkan rambutnya yang panjang dan menarik si penyihir sampai ke atas menara. Jadi kayak di film, Rapunzel let down your hair gitu. Nah, suatu hari waktu Rapunzel ini lagi nyanyi, ada pangeran yang terpana dengan suara emas dari Rapunzel. Sampai akhirnya pangeran menemukan menara tersebut dan ia menemukan Rapunzel. Dan mereka berdua ini sering ketemu malam-malam tanpa sepengetahuan dari penyihir. Lalu suatu hari, penyihir ini tahu kalau Rapunzel tengah hamil. Karena baju-bajunya Rapunzel ini sudah sempit yang menandakan kalau dia itu hamil. Nah, ketahuanlah nih Rapunzel dan si pangeran suka ketemu malam-malam. Ngapain? Tahu. Mereka ini ketemuan malam-malam karena mereka mau rencanain kabur. Nah, karena udah ketahuan rencana kaburnya, rambut Rapunzel yang panjang itu dipotong oleh penyihir dan Rapunzel dibuang atau diasingkan ke tempat yang jauh dari menara dan pangeran didorong dari atas menara dan ia jatuh ke semak berduri yang membuat matanya menjadi buta. Di tempat antah berantah ini, Rapunzel melahirkan bayi kembar. Lagi-lagi bayi kembar dan lagi-lagi melahirkan sendirian. Lalu pangeran yang buta ini terus mencari Rapunzel sampai akhirnya ia kembali mendengarkan suara emas Rapunzel dan akhirnya mereka pun kembali bertemu. Tapi waktu mereka ketemu, Rapunzel ini sangat sedih sampai ia menangis karena melihat pangeran yang dicintainya buta. Tapi saat air mata dari Rapunzel ini mengenai wajah dari pangerannya, pangeran tersebut akhirnya kembali bisa melihat. Jadi yang ini kisahnya happy ending, tapi tetap kontennya nggak cocok untuk dongeng anak-anak. Itulah tadi kisah tentang Rapunzel di nomor 4, sekarang kita akan masuk ke nomor 3. Di nomor 3 ada Snow White. Snow White atau Putri Salju adalah cerita Disney Princess pertama yang rilis pada tahun 1937 dan menjulang sukses di pasaran. Bercerita tentang seorang putri yang sangat cantik yang tewas karena makan apel beracun dan terbangun, lagi-lagi terbangun karena ciuman dari pangeran tampan dan mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Dalam versi Brothers Grimm yang berasal dari Jerman dan dibuat pada tahun 1812, ceritanya memang agak sama dengan Snow White yang kita tahu, lengkap dengan 7 kurcaci dan juga pangeran tampan. Bercerita tentang seorang ratu jahat yang iri dengan kecantikan dari Snow White. Ia ingin membunuh anak cantik tersebut dengan memberikan sebuah apel beracun. Yang dimana apel tersebut kalau dimakan segigit aja sama Snow White langsung tewas seketika.
Setelah Snow White tewas, ia ditempatkan di peti kaca oleh para kurcaci. Tapi para kurcaci ini merasa kalau Snow White sebenarnya tidak tewas melainkan tertidur. Karena tubuh dari Snow White ini masih seputih salju, pipinya masih semerah darah, dan rambutnya masih sehitam kayu eboni. Ya mungkin kalau misalkan udah mati, putihnya udah bukan salju lagi, tapi putihnya udah biru, pucat. Nah, setelah dimasukkan ke dalam peti kaca, seorang pangeran tampan datang melihat Snow White dan ingin membawa peti kaca beserta Snow White. Pangeran ini terpana dengan kecantikan Snow White dan ingin membawa pulang untuk dijadikan pajangan. Jadi mungkin di rumah tuh Snow White dipajang aja, dipandang-pandangin gitu ya tiap malam mau bobo. Terus, waktu petinya ini diangkat, ada salah satu kurcaci yang tersandung. Dan hal ini membuat Snow White mengeluarkan potongan gigitan dari apel beracun yang tersangkut di tenggorokannya. Jadi pas lagi kesandung, jeduk, keluar deh. Bangun deh dia, nggak jadi mati. Jadi ternyata Snow White ini nggak tewas karena apel beracun yang dia gigit cuma tersangkut di tenggorokannya, nggak sampai masuk ke dalam tubuhnya. Makanya dia ini tidak mati dan hanya tertidur di peti kaca. Setelah Snow White terbangun, Snow White tetap diajak pergi sama pangeran dan dijadikan istri dari pangeran tersebut. Sementara itu, Ratu Jahat ini kaget waktu dia nanya ke talking mirror-nya, kacanya menjawab kalau ada ratu muda yang melebihi kecantikannya. Siapa tuh ratu muda? Terus dia penasaran lah sama si ratu muda ini. Karena kan sebelumnya yang menandingi kecantikannya adalah Snow White. Tapi kan Snow White udah dia bunuh dengan apel beracun. Nah, karena penasaran, Ratu Jahat akhirnya mendatangi pernikahan dari ratu muda yang cantik dan juga pangeran. Nah, waktu sampai di istana, kagetlah si Ratu Jahat. Kalau yang dilihat ini, si ratu mudanya adalah Snow White. Dan karena Snow White juga udah melihat kalau Ratu Jahat itu datang ke pernikahannya, Snow White ingin membalaskan dendamnya dengan cara memakaikan sepatu besi panas kepada Ratu Jahat dengan paksa dan menyuruhnya berdansa sampai Ratu Jahat ini mati. Ya begitulah cerita tentang Snow White yang ternyata bisa membalaskan dendam terhadap Ratu Jahat. Karena kita akan beranjak ke nomor 2. Di nomor 2 ada Cinderella. Cerita Cinderella juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari cerita Cinderella yang kita tahu selama ini. Cinderella adalah seorang upik abu yang memiliki 2 saudara tiri dan 1 ibu tiri yang sangat jahat. Lalu mereka pergi ke pesta dansa atas undangan dari pangeran yang sedang mencari istri. Dan setelah mereka datang, Cinderella harus pulang tengah malam karena terburu-buru ia meninggalkan sepatu kacanya. Lalu setelah sepatu kaca ini ditemukan oleh Pangeran mencari ke seluruh desa dan seluruh kota untuk menemukan siapa pemilik dari sepatu kaca tersebut. Dan yang kakinya pas dengan sepatu kaca itu langsung dijadikan istrinya. Begitulah kira-kira alur kisahnya yang sama persis dengan cerita yang juga dibuat oleh Grimm Brothers pada tahun 1812. Yang membedakan adalah setelah pangeran berkeliling desa dan kota dan akhirnya sampai di rumah Cinderella, kedua saudara tirinya ini sudah siap untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Nah, waktu mereka mencoba sepatu kaca ini ternyata nggak muat karena kaki dari kedua saudara tirinya terlalu besar sehingga nggak muat di sepatunya Cinderella. Tapi yang kejamnya, ibu tiri Cinderella menyuruh kedua saudara tiri Cinderella untuk memotong kaki mereka agar muat masuk ke dalam sepatu kaca. Dengan menahan sakit yang luar biasa, ialah disuruh potong kaki coba biar masuk ke dalam sepatu. Mereka menahan rasa sakit tersebut demi bisa menikah dengan seorang pangeran.
Tapi akhirnya pangeran tersadar karena ada darah yang keluar dari sepatu kaca. Lalu dia nggak percayalah nih kedua saudara tiri ini. Sampai akhirnya pangeran memanggil satu anak perempuan lagi, yaitu Cinderella, untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Dan samalah ceritanya seperti cerita pada umumnya. Setelah Cinderella ini mencoba sepatu kaca, akhirnya pas dan pangeran memutuskan untuk menikah dengan Cinderella. Lalu pas lagi hari pernikahan Cinderella, kedua saudara tirinya ini memutuskan untuk mendampingi Cinderella memasuki gereja. Karena mereka ini memiliki tetap niat jahat untuk numpang hidup dengan Cinderella demi kehidupan yang mewah. Tapi kalian tahu kan tuh, Cinderella punya temen-temennya tuh kayak kuda, burung, tikus, angsa bebek, begitulah. Nah, salah satu teman dari Cinderella ini, yaitu burung-burung, mereka menyerang kedua saudara tiri dan mematuk mata mereka sampai membuat mereka buta seumur hidup. Jadi kalau yang ini bukan princessnya yang punya dendam, tapi teman-teman princessnya. Ya mungkin mereka punya sister solidarity. Ya begitulah cerita sadis dari Cinderella. Sekarang kita akan masuk ke princess nomor 1. Di nomor 1 ada The Little Mermaid. The Little Mermaid yang menceritakan sosok bernama Ariel yang jatuh cinta kepada seorang manusia dan rela mengganti siripnya dengan sepasang kaki. Cerita aslinya yang ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837 bercerita tentang seorang mermaid, tapi mermaid ini nggak disebutin namanya siapa, yang jatuh cinta kepada seorang pangeran yang ia selamatkan dari kapal yang tenggelam. Nah, setelah diselamatkan, pangeran ini diantar ke pantai, tapi mermaid ini sedih karena dia nggak bisa menemui pangeran karena mereka berbeda dunia. Lalu, si mermaid ini mencari cara agar dia bisa hidup sebagai manusia dan menemui pangeran yang dicintainya. Lalu, si mermaid ini memutuskan mendatangi penyihir laut untuk mengganti siripnya dengan sepasang kaki. Penyihir ini menawarkan sepasang kaki yang bisa dia dapatkan dengan syarat dia akan kehilangan suaranya. Nah, bagaimana suaranya ini bisa hilang? Yaitu dengan memotong lidahnya. Selain kehilangan suaranya, mermaid ini harus membuat si pangeran jatuh cinta terhadap dirinya. Karena kalau enggak, mermaid tersebut tidak bisa kembali menjadi mermaid dan dia akan berubah menjadi sea foam atau buih lautan yang kemudian akan mati. Jadi ya kayak dia mempertaruhkan segalanya demi seorang pangeran, demi seorang yang ia sangat cintai. Setelah mendapatkan kaki yang sangat dia inginkan, mermaid ini harus berjuang melawan kesakitannya. Karena setiap mermaid ini melangkah, ia seperti berjalan di atas ratusan pedang. Jadi sakit luar biasa. Makin sakit lagi saat dia tahu kalau si pangeran ternyata sudah menikah dengan wanita lain. Jadi sakitnya kayak udah jatuh tertimpa tangga. Tapi tangganya ini ada tangga. Karena dia udah lidahnya dipotong, gak bisa ngomong, jalan di atas pedang, dan sekarang dia harus mempersiapkan dirinya berubah menjadi sea foam. Sebenarnya sebelum dia kembali ke laut, saudara-saudara dari mermaid ini memberikan dia sebuah pisau dari penyihir yang bisa dia gunakan untuk membunuh pangeran dan dia akan bisa kembali menjadi mermaid. Tapi saking cintanya dan saking gak teganya dia membunuh pangeran yang dia cintai ini, si mermaid ini memutuskan untuk bunuh diri dengan lompat ke laut dan berubah menjadi sea foam. Jadi The Little Mermaid ini bucin banget ya, sampai merelakan hidupnya demi seorang lelaki yang dia cintai yang ternyata waktu didatengin, laki ini udah sama perempuan lain. Ya itulah tadi Tusi Top 5 tentang 5 kisah sadis Disney Princess.
Jadi gimana? Apakah kalian kaget? Tapi begitulah kenyataan dari cerita sebenarnya Disney Princess ini. Yang kalau udah masuk Disney, ceritanya berubah menjadi sangat indah. Sebenarnya masih ada lagi cerita Disney Princess yang memiliki kisah tragis. Jadi kalau kalian mau part kedua, langsung aja komen di video ini. Dan kalau kalian mau request untuk next to see top 5, boleh juga untuk komen di video ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel aku. See you guys on the next video and bye.